Baik, selamat datang di Diskusi Safety, tempat kita bahas semua hal tentang keselamatan kerja berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Di bagian pertama, kemarin kita membahas tentang penempatan APAR, yang kedua adalah menghitung jumlah APAR dan jenisnya yang kita perlukan. Nah, dan sekarang kita coba bahas kualifikasi yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Nah, untuk regulasi sendiri berbeda dengan 1.2 yang ketiga ini regulasinya adalah Kepmen nomor 186 tahun 1999 ya teman-teman ya, tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, ini yang kita gunakan ya aturan ini. Oke, next. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti di sini kita hanya membahas 3 hal, yaitu ketentuan umum, pembentukan unit penanggulangan kebakaran, dan juga tugas dan syaratnya seperti apa. Nah, ini jadi yang pertama adalah ketentuan umum. Ya, kita harus mengetahui istilah-istilah dulu yang dibahas di peraturan ini. Yang pertama adalah tempat kerja. Ialah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Nah, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk unit penanggulangan kebakaran juga sebenarnya ada juga di sini, yaitu memang unit yang menanggulangi kebakaran di tempat kerja. Nah, di dalam unit itu ada apa aja sih? Ada namanya petugas peran kebakaran, dan ada regu penanggulangan kebakaran, ada ahli K3. Nah, secara Kepmen ini ahli K3 sebenarnya dibagi menjadi 2, ahli K3 pertama yaitu koordinator penanganan kebakaran, dan juga untuk yang ahli K3 spesialis kebakaran. Nah, untuk pengurus siapa? Ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Kalau pengurus ya contohnya kayak project manager dan lain sebagainya. Nah, pengusaha itu adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha merupakan milik sendiri, atau menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, dan atau mewakili perusahaan seperti dimaksud pasal 1 dan 2 yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Jadi harus tahu itu dulu ya. Nah, dalam pasal 2, pengusaha itu wajib mengendalikan energi jadi yang ada di tempat usahanya, dan menyediakan sistem deteksi dan evakuasi. Jadi pemasangan penanggulangan kebakaran seperti detektor, alarm, dan lain sebagainya, dan sarana evakuasi harus tersedia, tangga darurat mungkin, dan lain sebagainya. Dan mencegah penyebaran asap atau panas, dan juga membentuk unit kebakaran yang dibahas di sini, dan melatih penanggulangan secara berkala, serta memiliki rencana darurat bagi tempat kerja berisiko atau dengan lebih dari 50 pekerja. Nah, ini contohnya kita harus punya rencana darurat jika memiliki pekerja lebih dari 50 sesuai di pasal 2. Nah, di pasal 4 itu diklasifikasikan tempat kerja kita itu menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama adalah ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Nah, semakin ke kanan ya, itu resikonya semakin meningkat. Jadi nanti ini akan mempengaruhi jumlah dari kualifikasi dan jumlah petugas kebakarannya, tingkatannya ya. Nah, ini contohnya Bapak. Jadi bahaya kebakaran ringan itu tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudian terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga menjalankan api lambat, tempat ibadah dan ruang kantor dan lain sebagainya, bisa dibaca sini. Nah, untuk kebakaran sedang itu yang membedakan adalah kebakaran sedang dan penimbunan bahan itu setinggi 2,5 meter. Nah, untuk yang sedang itu terbakar sedang dan penimbunannya dengan tinggi lebih dari 4 meter. Nah, untuk bahaya kebakaran sedang 3 itu tempat kerja mempunyai jumlah dan kemudian terbakaran tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepas panas tinggi sehingga menjalankan api cepat. Dan terakhir bahaya kebakaran berat. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, dari menyimpan bahan cairan, serat, dan bahan yang memang mudah terbakar. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat ya. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui
perusahaannya masuk di klasifikasi apa bisa dilihat di lampiran 1 Kepmen 186 tahun 1999 seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat 4 kualifikasi yang harus tersedia atau yang diatur dalam Kepmen tersebut. Yang pertama adalah petugas pemadam kebakaran. Ya, ini kita katakan tingkat 1. Terus juga ada regu penanggulangan kebakaran, ini tingkat 2. Nah, koordinator unit penanggulangan kebakaran itu bahasa lainnya ada ahli K3 Pratama, dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran itu ada ahli K3 Madya. Nah, kalau mungkin teman-teman juga kenal tingkat kelasnya. Jadi petugas penanggulangan kebakaran itu disebut adalah pelatihan petugas kebakaran kelas D. Ya. Jadi kapan kita butuh di semua tingkat risiko, ringan, berat, ringan, sedang, 1, 2, 3, berat, dan seterusnya. Nah, jumlahnya berapa? Jadi dibutuhkan 2 orang untuk setiap tenaga kerja 25 orang. Jadi kalau 50 ya tinggal 3 kali 2, ada 4 orang. Seperti itu. Nah, untuk regu penanggulangan kebakaran kelas C itu untuk tingkat risiko ringan dan sedang itu dibutuhkan 1 orang lebih jika pekerjanya itu lebih dari 300 pekerja atau tenaga kerja, atau saat tingkat risiko sedang 2, sedang 3, dan berat itu sudah tidak melihat jumlah tenaga kerja, berarti sudah wajib seperti itu. Nah, jumlah minimalnya petugas ya tergantung risikonya tadi. Dan yang ketiga, nah, koordinator unit penanggulangan kebakaran itu juga disebut kelas B, yaitu kebakarannya untuk risiko ringan dan sedang itu wajib ada setiap minimal 100 tenaga kerja, itu udah harus ada. Atau tingkat risiko sedang 2, sedang 3, dan berat itu minimal itu udah ada 1 orang. Jadi kalau udah tingkat risiko sedang 2 ke atas itu udah nggak melihat jumlah tenaga kerja, dan itu harus wajib. Nah, jumlah minimal petugasnya tergantung risikonya ya, itu. Dan yang terakhir adalah ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran atau kelas A. Nah, untuk kelas A ini dia juga sama ya, ringan sedang. Jika tingkat risikonya ringan dan sedang itu lebih dari 300, jika lebih dari 300 tenaga kerja itu wajib juga. Tapi kalau udah tingkat risiko sedang 2 sampai ke atas itu udah wajib tanpa melihat jumlah pekerja. Nah, tugas tanggung jawabnya seperti apa? Kita lihat. Nah, untuk petugas pemadam kebakaran yang pertama yang kelas D tadi itu harus mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya kebakaran, memadamkan kebakaran pada tahap awal ya dengan aparati, mengarahkan evakuasi orang dan barang, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan mengamankan lokasi. Jadi tugas utama kelas kebakaran D ini atau petugas ini hanya menggunakan apar ya. Gitu. Nah, kualifikasinya apa? Berarti kita harus ya jasmani rohani, minat kita SMP dan telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran tingkat dasar 1 ya ini. Tingkat dasar adalah petugas kebakaran cara menggunakan apar udah bisa. Nah, yang kedua, untuk regu penanggulangan kebakaran ini juga dia tuh mengidentifikasi, memelihara sarana, memberikan penyuluhan, membantu menyusun tanggap kebakaran, memadamkan kebakaran. Jadi udah memakai hidran ya, mengarahkan evakuasi orang, berkoordinasi, memberikan pertolongan, mengamankan lokasi bekerja, dan mengkoordinasikan seluruh petugas peran kebakaran. Kualifikasinya apa kalau kita pengen daftar? Sehat jasmani dan rohani pasti. Usia minimal itu 25 sampai maksimal 45 tahun. Pendidikan minimal adalah SMA ya. Dan terakhir adalah telah mengikuti kursus kebakaran tingkat 1 tadi, dasar 1 ya, yang petugas kebakaran, dan tingkat dasar 2 regu penanggulangan ini. Jadi harus ikut. Jadi nggak boleh lompat ke kedua, harus yang tingkat dasar 1 harus ikut. Nah, koordinator unit pemadam kebakaran atau kadang disebut juga dengan tingkat ahli K3 Pratama. Itu apa tugasnya? Memimpin penanggulangan kebakaran, menyusun program kerja dan kegiatan, serta mengusulkan anggaran. Jadi dia lebih ke arah administratif perencanaan teknis. Nah, untuk kualifikasinya apa aja? Sehat jasmani rohani, minimal SMA,
bekerja pada perusahaan itu minimal 5 tahun. Jadi kita harus punya surat keterangan kerja yang bekerja di tempat kerja kita minimal 5 tahun dan telah mengikuti kursus teknis tingkat dasar 1 tadi, tingkat dasar 2 yang sebelumnya, dan yang sekarang tingkat ahli K3 Pratama atau koordinator unit pemadam kebakaran. Dan yang terakhir adalah ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Tugasnya apa aja? Ya ini lebih tingkatannya di atas yang tadi, koordinator ya, yaitu membantu mengawasi pelaksanaan perundangan, melaporkan ke menteri, jadi kita harus melaporkan kegiatannya, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaannya terkait hubungan jabatannya, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang, menyusun program kerja, anggaran, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Jadi untuk kualifikasi, yaitu yang pertama adalah harus sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua adalah lulusan minimal D3 teknik, dan pengalaman kerja minimal dan 5 tahun yang dibutuhkan dengan surat keterangan kerja pastinya ya. Dan yang keempat adalah telah mengikuti kursus teknis, yaitu tadi yang dasar tingkat 1, tingkat 2, koordinator, dan yang terakhir yang sekarang adalah ahli K3 spesialis atau ahli madya kebakaran. Dan yang terakhir adalah kita juga memiliki surat penunjukan oleh dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Jadi nanti teman-teman ahli K3 ini akan ada namanya SKP ya, surat keterangan penunjukan seperti itu. Mungkin itu aja Bapak, Ibu, atau teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.